Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya baru saja menerima predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Senin 20 Desember 2021 kemarin. Dekan FTP UB, Profesor Imam Santoso mengatakan prestasi ini patut dibanggakan karena baru tahun ini Kemenpan RB menentukan zona integritas dari perguruan tinggi. Dalam mempersiapkan diri sebagai fakultas percontohan dari UB, berbagai langkah juga dilakukan FTP seperti membentuk tim kerja WBK dan WBBM serta monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunannya. UB menentukan FTP yang dianggap layak mewakili Universitas Brawijaya diajukan sebagai zona integritas karena reputasi kita dari sisi prestasi, dari tata kelola yang sangat baik, dan berbagai prestasi-prestasi yang lain. Sehingga FTP mewakili UB diajukan kepada Kemendikbud untuk mengikuti berbagai proses. Ya. Dan tentu dalam berbagai proses itu kita ikuti dengan sangat baik. Mulai dari bagaimana kita secara administrasi dan termasuk juga evaluasi ya di tingkat Kemendikbud, dan alhamdulillah kita berhasil lolos di tingkat Kemendikbud bersama sekian perguruan tinggi, mungkin puluhan barangkali, hampir puluhan yang mewakili. Kemudian dari Kemendikbud itu terpilih ya beberapa yang diajukan ke Kemenpan, ya, Kemenpan RB. Kemudian di situ kita juga dievaluasi dan beliau di tim mereka dengan caranya sendiri menentukan perguruan tinggi atau unit kerja mana yang layak untuk mendapatkan. Dan kalau tidak salah di tingkat universitas ada 4 kalau tidak salah, saya tidak hafal ini. Dan Politeknik ada 2 kalau tidak salah. Jadi ini satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita karena baru tahun ini Kemendikbud ada dari unsur perguruan tinggi yang memperoleh anugerah zona integritas ini, dan termasuk UB. Jadi tidak banyak sekarang ini. Tahun sebelumnya malah tidak ada yang lolos sama sekali. Universitas Brawijaya Teknologi akan menggelar Brawijaya Teknologi Outlook pada hari Senin 27 Desember 2021 mendatang. Direktur UBTek Eka Maulana kepada News Point Kamis 23 Desember 2021 mengatakan acara ini memfasilitasi para akademisi maupun praktisi teknologi dalam meneropong teknologi esok lusa dan masa depan. Bagaimana UBTek memformulasikan dan memproyeksikan teknologi yang ada sekarang dan menangkap peluangnya di hari esok. Acara akan diisi dengan sharing teknologi dari beberapa praktisi dan instansi di bidang teknologi terkini dan juga launching beberapa inovasi yang telah disiapkan oleh UBTek. Brawijaya Teknologi Outlook ini bertujuan untuk menjalin sinergi kolaborasi dengan mitra dan pengembang teknologi. 27 Desember 2021 besok terkait dengan Brawijaya Teknologi Outlook ya, yang berisi terkait dengan meneropong teknologi esok, lusa, dan masa depan ya. Jadi bagaimana
kita memformulasikan dan juga memproyeksikan teknologi yang ada sekarang dan kita tangkap peluangnya di hari esok. Di Brawijaya Teknologi Outlook ini kita juga melibatkan mitra yang juga bergerak di beberapa teknologi ya, dari segi akademisi maupun praktisi, yang kita sinergikan, kita kolaborasikan dalam membangun teknologi ke depan ini, khususnya teknologi yang hybrid ya, pasca pandemi, terlebih ke dalam teknologi yang hybrid ini tergolong hardware, software, dan juga teknologi masif ke arah metaverse, ke arah NFT, dan juga teknologi yang dibangun antara kondisi real dan kondisi meta ini sendiri. Kajiannya cukup luas, mulai dari edukasi, agrokompleks, kemudian juga teknologi-teknologi yang ada di lapangan saat ini sesuai dengan kebutuhannya. Konsep acaranya ada sharing teknologi ya, dari beberapa instansi dan juga praktisi di bidang teknologi terkini, juga paparan yang sifatnya dua arah ya. Juga ada launching beberapa inovasi produknya dari Brawijaya Teknologi Outlook ini adalah yang pertama untuk menjalin sinergi kolaborasi dengan mitra dan juga pengembang, yang tentunya pengembang teknologi, dan juga untuk menjalin kerjasama untuk mengembangkan branding produk dan juga implementasi ke mitra-mitra kami juga. Mungkin ada closing statement Pak terkait dengan acara hari Senin yang perdana diselenggarakan oleh UBTEK Pak. Jadi dalam acara tersebut kami mengharap kolaborasi dan juga sinergi dari semua mitra ya, untuk mewujudkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan juga dapat kita gunakan. Pemirsa, bagi ibu hamil, diabetes mellitus menjadi penyakit yang beresiko serta mengganggu kesehatan ibu dan janin. Agar dapat memprediksi resiko diabetes mellitus pada ibu hamil, dosen pendidikan profesi bidan FKUB Fatmawati melakukan penelitian tentang implementasi algoritma Naive Bayes untuk mendeteksi resiko tinggi diabetes mellitus pada ibu hamil. Penelitian yang mendapatkan hibah pendanaan dari LPPM ini merupakan hasil kolaborasi dengan dosen Filkom UB yang nantinya akan dikembangkan menjadi aplikasi untuk membantu tenaga medis dalam melakukan klarifikasi atau maksud kami klasifikasi statistik untuk memprediksi probabilitas resiko diabetes mellitus pada ibu hamil. Implementasi dari Naive Bayes, tapi untuk ibu yang mendeteksi ibu yang kena diabetes dalam kehamilan, itu kira-kira prediksinya itu sejauh mana komplikasinya, dan itu nanti akan saya bekerja sama Filkom itu Mbak Dini penelitiannya yang dapat dana hibah LPPM. Nanti akan berlanjut, akan dibuat aplikasi juga, mungkin secara mobile aplikasi gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa digunakan oleh ibu-ibu, selain ibu-ibu juga tenaga kesehatan yang tadinya hanya tenaga kesehatan atau dokter yang bisa memprediksi, oh saya ini benar-benar terkena diabetes, komplikasinya akan menderita penyakit gini, bayinya akan bagaimana, itu kan biasanya dokter ya yang bisa memprediksi. Nah, tetapi dengan aplikasi itu nantinya, itu masih jauh sih Mbak Dini, kita masih bertahap, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, itu aplikasinya bisa dipakai oleh tenaga kesehatan lainnya. Jadi mungkin bisa dengan Mbak Dini atau non-nakes juga bisa, jadi bisa memprediksi kira-kira ibu hamil itu mengalami komplikasi apa.
sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari aplikasi yang tadi itu hanya deteksi atau screening secara umum, tapi kalau ini deteksi untuk resiko diabetes mellitus. Karena kita tahu diabetes mellitus itu kan komplikasinya banyak ya. Kalau misalkan bayinya besar, kemungkinan ibunya kan bisa terjadi perdarahan, dan itu juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian bayinya sendiri bisa terjadi hipoglikemi dan komplikasi lainnya pada bayi, dan itu juga bisa mengakibatkan angka komplikasi dan kematian pada bayinya juga bisa. Pemirsa, agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang kredibel seputar kehamilan dan tumbuh kembang anak, Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengembangkan aplikasi Plasenta, Pusat Pelayanan Edukasi dan Konsultasi Kebidanan FKUB. Plasenta memberikan layanan pendampingan masa kehamilan, konseling, kalkulator kebidanan, dan tumbuh kembang anak. Jadi Pusat Layanan Edukasi dan Konsultasi Kebidanan FKUB. Nah, itu dari tim kita juga yang membuat. Jadi semua konseling-konseling, baik itu dari perubahan psikologis pada ibu hamil, ibu bersalin, sampai konsultasi terkait bayinya dan anak balitanya, itu semuanya ada inovasi ke arah teknologi. Karena kita memikirkan bagaimana mahasiswa kita, kalau di lahan itu kan nggak bisa bertemu dengan warga, kan, bertemu dengan ibu hamil yang terlalu lama. Jadi kita memfasilitasi beberapa aplikasi tersebut untuk membantu proses pendidikan. Jadi tetap berjalan bagaimana upaya adik-adik ini bisa mengimplementasikan ke sana. Plasenta ini adalah layanan edukasi dan konsultasi secara online. Dan ini penggagasnya adalah tim kebidanan, terutama yang ada di profesi, itu Mbak. Jadi di sini untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait kehamilannya sampai proses tumbuh kembang anaknya. Jadi ini sebenarnya kalau kita gabung itu bisa Mbak, aplikasi ke aplikasi yang tadi sudah saya jelaskan. Tetapi kalau ini itu sebenarnya masyarakat bisa menggunakan, bisa membuka, karena di sana tuh sudah ada semua bagaimana screening tumbuh kembang pada bayi, pada anaknya, terus nanti keluar skornya, terus bagaimana asuhan berikutnya yang harus dilakukan oleh ibu, itu di situ ada semua. Terus terkait ibu hamil yang mengalami mungkin masalah psikologis, mungkin karena kehamilannya atau karena persalinannya, di situ juga difasilitasi. Ibu misalkan mendapatkan, dan itu dijamin kerahasiaannya. Jadi ibu saja yang tahu. Jadi nanti kalau ibunya itu termasuk resiko bagaimana, mungkin perubahan psikologisnya, di sana ada apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil maupun ibu bersalin. Pemirsa, keberadaan pain center di RSUB berbeda dengan pain center klinik yang berada di beberapa rumah sakit lain. Ketua Pain Center RSUB Dr. Ristiawan menjelaskan, disebut pain center karena sesuai dengan KMK Menteri Kesehatan, pain center melekat pada institusi pendidikan. Oleh karena itu, pain center RSUB memiliki 3 peranan sekaligus, yakni pelayanan dalam bentuk pengabdian masyarakat, pendidikan, dan riset mengenai nyeri. Dr. Setiawan juga memaparkan bahwa layanan pain merupakan salah satu bentuk layanan yang sesuai dengan human rights, sesuai dengan ketentuan WHO. Ini adalah layanan baru, di Indonesia pun baru karena KMK ini juga baru muncul ya. KMK KK01 Menkes 481 tahun 2019 menyatakan adanya pedoman nasional praktek atau pelayanan kedokteran tata laksana nyeri khusus, jadi PNPK khusus atau KMK khusus. Di situ meminta rumah sakit dan fasilitas kesehatan memiliki layanan nyeri, karena layanan nyeri merupakan human right atau hak asasi manusia. Gak boleh kalau datang ke rumah sakit itu sakit. Kalau dulu kan waktu saya sekolah, kalau sakit itu ya wajar kamu sakit karena datangnya ke rumah sakit gitu, bukan ke rumah sehat. Sekarang nggak boleh, akreditasi juga begitu. Alhamdulillah ya, dengan dukungan pimpinan Prof. Andar ini, dan kemudian ada yang mau membantu. Waktu itu saya ragu-ragu juga mau menerima, tapi Prof. Andar ini support untuk kemudian menerima bantuan itu, dan alhamdulillah sekarang sudah ada pain center. Pain center ini kenapa disebut pain center? Karena standar internasionalnya memang ada disebut pain center itu kalau pertama dia melekat di institusi pendidikan.
Yang kedua, melayani bukan hanya pelayanan, tapi juga melayani pendidikan sekaligus risetnya. Ada 3 ya. Jadi pelayanan, ya, pelayanan itu artinya pengabdian masyarakat, ya. Lalu kemudian pendidikan, ada edukasinya, dan yang ketiga adalah aspek risetnya. Sehingga disebut pain center. Kalau yang nggak ada itu, maka banyak sekali berdiri namanya pain clinic. Pemirsa, pemahaman keorganisasian dan kepemimpinan dari calon presiden mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Peternakan UB digali oleh panitia melalui rangkaian tes tulis, wawancara, dan fit proper test. Aditya, anggota DPM Fapet saat ini yang menangani pemilihan, mengatakan dalam tes wawancara dan uji kelayakan tersebut, setiap calon akan memaparkan program kerjanya dan akan diuji oleh panitia mengenai kompetensi mereka. Dari hasil uji kelayakan tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa Fapet secara umum dalam menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Desember mendatang. Diadakannya tes tulis nanti akan adanya tes wawancara dan FNP. Tes wawancara dan FNP itu para calon berada dalam satu ruangan atau Zoom, di mana di situ untuk calon ditanyai ketujuh anggota DPM Fakultas Peternakan yang tentunya di situ terkait ranah kerja, program kerja, ataupun desain yang dimiliki oleh para calon-calon tersebut, Pak. Nah, setelah dilakukan FNP, maka akan dilakukan kampanye. Kampanye para calon-calon tersendiri terhitung mulai tanggal 21 Desember sampai tanggal 25 Desember. Dan untuk tanggal 26-nya hari tenang, lalu untuk tanggal 27 Desember itu dilakukan pemilihan ataupun sebenarnya pemungutan suara, Pak, di Fakultas Peternakan. Besarnya nilai sejarah dalam bentuk bangunan, kuliner beserta ceritanya membuat John, warga Kota Malang, terjun ke dunia kuliner heritage dengan membuka Wis John Coffee di Jalan Majapahit, Kota Malang. Menurutnya, konsep kopi di tempatnya adalah untuk belajar mengenai heritage melalui berbagai barang, benda, dan kuliner yang ada bagi turis dan warga Malang. Kekayaan heritage di Kota Malang ini menurutnya sayang jika tenggelam dalam hiruk-pikuk modernisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Dengan konsep terbuka dan diskusi melalui coffee shop, dirinya berharap warga Malang serta generasi milenial dan turis dapat terpenuhi kebutuhan akan wisata sejarah dari berbagai aspek. House John Coffee ini sebenarnya konsep edukasi di mana memberikan satu pembelajaran tentang heritage sejarah. Jadi biar mengenal barang-barang yang ada yang masih ada unsur-unsur sejarahnya. Jadi yang dulu tidak pernah tahu, ya sekarang tahunya di sini karena teknologi berkembang begitu. Terus konsep dari kopi ini juga salah satu konsep yang benar-benar welcome terhadap orang-orang yang datang. Kenapa di situ ada tulisannya welcome, hartelijk welcome in Malang. Artinya ini juga merupakan salah satu orang yang masuk ke sini sudah merasa mewakili Malang begitu. Mewakili Malang dengan konsep-konsepnya, dengan suasana, dengan sajian yang kita sajikan. Seperti contoh ada percampuran antara etnis-etnis tertentu seperti contoh etnis Belanda, Jawa, Indonesia. Artinya keseluruhan itu mewakili di sini. Jadi lengkaplah kalau sudah datang ke sini. Jadi tidak hanya mendapatkan menu minuman ataupun makanan, tapi juga mendapatkan menu sejarah, menu wisata. Kemudian kebutuhan tamu yang datang ke sini bisa dicukupi, bisa tercukupi informasinya tentang
apa saja yang ada. Pemirsa, masa pandemi menjadi berkah bagi seniman kaligrafi Kota Batu karena dapat mengikuti pameran kaligrafi tingkat dunia secara virtual. Gus Imron, salah satu seniman kaligrafi selama pandemi, mengikuti pameran kaligrafi ASEAN dan di 20 negara secara virtual. Melalui jejaring Majelis Ulama Indonesia, pengasuh pesantren Tahfiz ini dapat mengenalkan karya kaligrafinya ke berbagai negara. Gus Imron mengakui dari pameran virtual ini dapat memiliki pelanggan kaligrafi dari berbagai kota hingga negara Qatar. Kalau pameran sih sering sih. Saya pameran kalau di Batu hampir rutin ya, karena memang di sini ada galeri, ada kelompok banyak begitu ya. Terus kalau pameran yang saya ikuti ada di Surabaya, ya, ada di Jogja, di Jakarta di Galeri Nasional itu 2 kali ya, 3 kali. Terus di ASEAN, terus ini waktu PPKM kemarin pandemi itu 3 kali saya pameran. ASEAN ya, 4 negara ini ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Terus setelahnya jarak 1 bulan saya pameran di India. Ya, di India itu ada sekitar 92 pelukis internasional juga sebenarnya itu. Terus setelah dari India sekarang bulan apa ya? Desember ya. September kemarin saya pameran di 27 negara itu internasional. Penyelenggaranya MUI DKI Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.